Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang kiranya menambah keimanan kita kepada Allah, menambah rasa syukur, perwujudan dari rasa syukur kita yang begitu amat besar kepada Allah, menimbang melihat banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar tersebut, ada nikmat yang banyak sekali di antara kita menyalahgunakannya. Banyak di antara kita malah membuatnya menjadi bumerang, sesuatu yang kiranya mencelakakan kita. Fenomena yang akhir-akhir ini luar biasa maraknya, merambah semua kalangan, dari anak-anak bahkan yang mungkin masih usia SD, remaja, dewasa, bahkan orang yang tua. Laki-laki, wanita, kaya, miskin, dan hampir semua profesi, apapun dia, baik dia kalangan pejabat kelas atas, maupun abang-abang tukang becak, supir, ibu-ibu yang statusnya cuma ibu rumah tangga, atau memang dia adalah orang-orang yang wanita karir katanya. Ya, hampir semua masuk ke sana. Hampir semua memilikinya. Hampir semuanya menggandrunginya. Apa dia? Dialah yang Rasulullah SAW sampaikan 14 atau 15 abad yang lalu. Rasulullah yang jauh hari, yang mungkin belum lagi terbayang oleh kita. Bagaimana bisa? Nah, ini merupakan bentuk benarnya Nabi adalah seorang Nabi. Benarnya apa yang dia katakan, sebagaimana surah An-Najm, Allah sendiri yang mengatakan, menjamin nabinya. Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, yang dia katakan dari lisannya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, Nabi pernah menyampaikan 14 abad yang lalu, Nabi katakan zuhurul kalam. Nanti di akhir zaman akan terjadi zuhurul kalam. Apa itu zuhurul kalam? Mudahnya tersebar tulisan, bacaan yang pada detik ini, pada saat ini kita tulis, semua orang bisa melihat dimanapun dia berada. Bahkan di tempat nun jauh di sana, di negeri entah berantah, mereka bisa melihat apa yang kita tulis. Ya, dialah media sosial atau sosmed atau medsos sama, yang mana ada beberapa di antaranya fitur-fitur yang baik itu Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain lagi, masih banyak. Nah, kalau kita tanyakan siapa di antara kita yang tidak tahu, yang tidak pernah memainkan ini, yang tidak pernah menggunakannya? Hampir semua. Dan kita tahu bagaimana fungsinya, bagaimana manfaat, tapi juga ada mudarat. Ya, media sosial atau sosmed ini, dia bagaikan pedang
yang memiliki dua mata, yang dia tergantung kepada penggunanya, usernya. Kalaulah usernya atau penggunanya adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beriman, dan orang yang berilmu, maka dia tidak akan gunakan kecuali untuk hal yang baik. Tapi kalaulah orang yang menggunakannya orang yang miskin ilmunya, miskin adabnya, buruk akhlaknya, maka dia akan gunakan untuk keburukan. Allahu Akbar. Maka yang mau kita bahas kali ini, sahabat keluarga muslim, sahabat dari salam, kita akan bahas sosmedmu, nerakamu, atau surgamu. Ya, kenapa kita katakan sosmedmu itu surgamu atau neraka? Kembali yang kita katakan tadi, tergantung kepada siapa yang memakainya. Pada asalnya, media sosial ini adalah alat media. Kita katakan media itu adalah sesuatu yang menjadi perantara. Sosial itu adalah hubungan bermasyarakat, hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu sosial. Maka media sosial artinya perantara yang menghubungkan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sehingga apa? Dia membunuh, dia menghilangkan batasan-batasan itu. Kalau dulu awal-awalnya mungkin kita hanya menggunakan surat. Kita kirim lewat pos. Dan nunggu beberapa hari atau minggu bahkan bulan. Agar surat terus sampai, kita baca, kemudian kita balas kembali. Nah itu sudah hilang. Berganti dengan ditemukannya telepon, SMS, pesan. Dan semakin kemari, semakin maju lagi teknologinya. Yang kita bisa melihat orang yang ada di ujung negeri sana. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas tentang sosmedmu, surgamu atau nerakamu. Salah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Nu'min Sa'ah yang kita ingin bersama-sama merenungkan, memikirkan kembali atau meluruskan kembali niat kita dalam menggunakan sosmed, media sosial. Yang mana banyak sekali orang yang sudah salah niatnya. Yang mana banyak sekali orang yang tidak sadar kalau apa yang dia tulis, apa yang dia share, apa yang dia like atau dislike, semuanya akan dihisab. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah katakan dalam ayat ini. Ma yalfidu. Tidak ada apapun yang dia ucapkan. Dia katakan kalau sekarang dia tulis di kolom komentarnya, di statusnya, atau yang dia post, illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di kiri dan kanannya itu ada raqibun atid. Pencatatnya. Mereka tidak lalai, mereka tidak ada absen, mereka tidak ada terluput darinya. Sehingga kita nanti akan melihat orang-orang yang fajir. Ketika di hari akhir nantinya dia akan melihat catatan amalnya. Bagi yang bahagia dia berbahagia. Bagi yang bersedih, bagi yang merasa amalannya banyak amalan buruk, dia akan frustasi, putus asa. Dia mengatakan seandainya catatan ini nggak datang kepada aku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita memulai ingin bersosmed, bermedia sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, apapun itu jenisnya, maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan.
Ada 3 hal yang harus kita benar-benar pahami. Yang ini menjadi barometer untuk kita agar lebih berhati-hati lagi dalam bermedia sosial. Apa itu? Yang pertama adalah mengingat bahwa agama kita Islam itu mengharuskan kita berlaku adil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita menjadi orang yang hidupnya itu dia tidak bisa lepas dari yang namanya sosmed. Kemanapun dia pergi, dia harus upload. Kita bisa lihat bagaimana ada orang-orang yang keranjenan. Apa istilahnya? Dia sangat totalitas dalam hal dia mengupload kesehariannya. Ngapain pun dia terus upload. Dia terus post. Sehingga orang tahu, oh dia lagi gini, dia lagi gitu. Ini biasanya dilakukan oleh para artis ya. Yang dia ingin tampil ya. Yang ingin menunjukkan eksis istilahnya. Atau narsis ya. Nah ini kita harus tahu. Agama kita mengharuskan kita harus berlaku adil. Karena apa? Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban. Yang mana dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya tidak bergerak kakinya seorang anak Adam sampai ditanya beberapa pertanyaan kepadanya. Di antara pertanyaan yang Allah tanyakan nantinya, waktumu untuk apa kau gunakan? Masa mudamu di mana kau habiskan? Coba lihat. Alangkah menyesalnya nanti orang-orang yang hidupnya hanya dia gunakan untuk eksis di depan kamera, untuk status media sosialnya, yang mana ternyata tidak mendatangkan manfaat baginya, bahkan mendatangkan mudarat. Sebagaimana kita lihat banyak orang-orang yang memamerkan hartanya, banyak orang-orang yang memamerkan gayanya, sehingga tidak sedikit dari orang yang iri, yang juga ingin berpenampilan sebagaimana dia. Apa bedanya kita dengan Qarun kalau seperti itu? Qarun yang dia adalah orang yang kaya raya, yang Allah berikan banyak kekayaan baginya. Dia selalu memamerkan hartanya. Dia ada waktu-waktu melakukan parade. Dia menggiring membawa hartanya yang begitu banyak. Bahkan yang dia bawa itu hanya kunci-kunci emas dari gudang-gudang emasnya. Allahu Akbar. Karena di masa itu mungkin tidak ada yang namanya sosmed. Sehingga ya dia keliling kotanya itu dengan membawa harta. Sehingga setiap orang yang melihatnya, alangkah beruntungnya Qarun, alangkah aku ingin seperti itu, dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh mereka. Allahu Akbar. Alangkah menyesal dan alangkah meruginya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur ini. Ada seorang sahabat, Abu Darda. Abu Darda pernah dia ditegur oleh sahabatnya Salman Al-Farisi. Yang mana Salman Al-Farisi mendapat laporan dari istrinya Abu Darda. Abu Darda ini kawan dekatnya. Istrinya mengadu kepada Salman, wahai Salman, tolong nasihati saudaramu. Apa masalah dari Abu Darda ini? Dia katakan, dia adalah laki-laki yang baik, saleh, taat beribadah. Dia jadikan siangnya berpuasa, belajar, dan malamnya berhalawat kepada Allah. Tahajud semalaman. Sehingga terus begitu hari-harinya, waktu-waktunya. Dan dia menelantarkan, dia tidak mendatangiku. Dia tidak berhubungan denganku. Maksudnya dengan istrinya tadi. Maka Salman pun datang dan menegur saudaranya. Menegur sahabatnya Abu Darda. Yang mana Salman mengatakan, sa'ah. Wahai Abu Darda, ada waktunya kau harus istirahat. Ada kalanya kau harus beribadah, maka bagilah waktu-waktu tersebut. Abu Darda tidak menerima. Kemudian dia jumpai Rasulullah. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan Salman benar. Sesungguhnya tubuhmu juga memiliki haknya. Istrimu memiliki hak atasmu, anak-anakmu, dan gitu juga dengan Rabbmu, Tuhanmu. Coba lihat. Abu Darda ditegur oleh Allah, ditegur oleh Rasulullah, karena dia berlebihan. Digunakan waktunya untuk ibadah.
Kalaulah untuk masalah ibadah yang dia berlebih-lebihan saja ditegur oleh Rasul, bagaimana dengan kita? Yang kita bukan ibadahnya yang berlebih-lebihan, tapi kita lebih banyak dengan media sosial kita. Allah Akbar, Allah musta'an. Maka kita lebih berhak lagi, lebih wajib lagi untuk berlaku adil, baik dalam hal ibadah maupun dengan hak keluarga kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di segmen yang ketiga yang kita masih membahas sosmedmu, surgamu atau nerakamu. Nah, tadi kita baru ambil poin yang pertama. Poin yang pertama tadi yang mana dikatakan di sana kita harus berlaku adil dalam membagi waktu. Jangan sampai waktu kita yang mungkin hanya 24 jam lebih banyak kita gunakan untuk sosmed kita. Bagi Anda yang mungkin mengikuti banyak grup-grup di WhatsApp, jangan habiskan waktu untuk perkara yang sia-sia. Untuk perkara yang mungkin tidak bermanfaat. Untuk perkara yang hanya hahaha. Atau bahkan ada perkara-perkara yang diharamkan di sana. Tinggalkan. Agar apa? Agar engkau tidak menyesal nantinya. Ada waktu engkau akan dihisab. Engkau akan melihat banyak catatan. Imam Malik pernah dia ditanya, wahai imam, berapa umurmu? Maka apa yang dikatakan Imam Malik? Urus saja dirimu sendiri. Apa maksudnya? Imam Malik gak mau menjawab perkataan atau jawaban yang sia-sia. Untuk apa kau tahu umurku? Untuk apa? Dengan apa manfaatnya untukmu? Imam Malik gak mau menjawab. Bagaimana dengan kita? Banyak waktu kita yang dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Bahkan yang haram. Padahal Rasulullah bersabda, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan, kesempurnaan iman seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Gak berguna, dia tinggalkan. Dia rasa ada grup-grup yang hanya menyibukkannya saja, mengambil waktunya. Maka dihapus. Dan ketika Anda ingin memposting, mengirim sesuatu, baik itu di grup Anda maupun di Facebook dan lain-lainnya, coba Anda pikirkan lagi. Ini poin yang kedua. Yang mana poin kedua itu, tanamkan keyakinan. Jadi yang pertama kita harus berlaku adil dalam bersosmed itu, waktu membagi waktu. Yang kedua ini adalah tanamkan keyakinan di hati kita. Tanamkan keyakinan atas apa? Bahwasanya apa yang kita posting, apa yang kita upload, apa yang kita like, apa yang kita share, akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga kita akan lebih berhati-hati lagi. Sehingga kita enggak sembarangan ketika menge-share sesuatu, mengirim sesuatu. Kita berpikir lagi, ini kira-kira nantinya apakah aku suka ketika ini dibuka lembaran catatan? Ada itu. Nah, semakin banyak yang kita share, yang kita upload, yang kita posting, semakin banyak pertanggungjawaban kita di sisi Allah. Karena itu dicatat. Kalaulah itu baik, maka engkau akan memanen kebaikan. Tapi kalaulah itu buruk, maka engkau akan menangisi, menyesali apa yang telah kau buat. Apa yang telah kau tanam. Apa yang kau tanam hari ini itu akan kau tuai, akan kau panen. Maka kalau kau menggunakan media sosial, sosmed, baik itu apapun itu medianya, maka coba sebelum kau menulis, kau yakinkan dirimu bahwasanya apa yang kau tulis itu adalah sesuatu yang tidak akan kau sesali nantinya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, berhubungan dengan niat. Ketika kau memulai menggunakan media sosial, menggunakan sarana-sarana itu, apapun itu, yang mana sekarang semakin berkembang. Yang dulu mungkin kita tahu media sosial ya cuma Facebook, tapi sekarang sudah meningkat lagi. Ada Instagram, ada YouTube,
kemudian ada Twitter dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu dan Anda lebih tahu. Yang semua tujuannya adalah mendekatkan yang jauh, tapi tidak sedikit, tidak jarang menjauhkan yang dekat. Ya, kita bisa lihat. Kalau dulu kita kumpul bersama teman-teman, ya kita memang bercerita bersama teman-teman, asik dengan ngobrol, bercerita tentang pengalaman dan lain sebagainya. Nah sekarang, coba lihat, asik dengan HP-nya masing-masing. Maka ini yang dikatakan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Allah. Maka ini perlu adab. Kita perlu tahu. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan, kita kufuri dan menjadi adab untuk kita. Allah. Maka kembali kita luruskan niat. Ketika kita memulai menggunakan media sosial, coba tanya, apa niat kita? Kita mau menjadikan media sosial kita sebagai surga ladang pahala, atau malah sebaliknya menjadi ladang yang menyebabkan kita celaka masuk ke dalam neraka. Kita mau menjadikan sosial media kita sebagai amal jariah kita, karena kita terus memposting, membuat status, nasihat-nasihat yang tentunya yang benar, dan hal-hal positif lainnya, yang walaupun kita sudah mati, orang masih bisa membaca, masih bisa melihat video-videonya, dan masih bisa mengambil manfaatnya, sehingga kita terus mendapatkan amal darinya, amal jariah. Orang lihat, orang amalkan, dan orang share kembali. Atau malah sebaliknya, kita mengupload perkara-perkara yang diharamkan Allah bagi wanita, mengupload bagian dari tubuhnya, auratnya, sehingga dia sudah mati jadi tulang belulang, tapi ini masih tersebar, masih dinikmati oleh orang-orang, menimbulkan dosa, maka dia mendapat kiriman dosa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, coba introspeksi diri kita. Engkau yang sudah lama bermain media sosial, coba hisab, coba periksa, apakah media sosial yang kau mainkan, yang kau pakai, itu mendatangkan manfaat, menjadikan menghasilkan pahala jariah, atau malah sebaliknya. Kalau kau rasa itu hanya mendatangkan dosa untuk menghapus, sudah delete, sudah akhiri, karena engkau tidak tahu, datang kematian kepadamu, engkau belum sempat menghapusnya, kau akan menyesalinya, karena dia akan menjadi ladang dosa terus mengalir kepadamu. Tapi kalau itu kebaikan, maka teruskan, dan kau berharap ini menjadi penyambung amalmu. Allah musta'an. Mudah-mudahan kabar dari salah atau sahabat keluarga muslim, kita bisa menjadikan media sosial kita sebagai ladang-ladang pahala kita, menjadi penuntun surga untuk kita, bukan malah sebaliknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.